Australia ancam perang Dini hari Indonesia. menyelimuti perairan timur Indonesia. Laut Arafura tampak tenang, namun dalam diamnya tersimpan gejolak yang jauh lebih berbahaya daripada ombak yang menghempas pantai Biak. Sebuah pernyataan dari Parlemen Australia mengguncang kawasan. Canberra menyatakan dengan tegas, jika Rusia membangun pangkalan militer di Biak, maka Australia tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa Indonesia telah melintasi batas garis merah dan jika proyek itu dilanjutkan, maka segala opsi, termasuk intervensi militer, terbuka di atas meja. Dunia pun menahan napas. Narasi ini bukan sekadar kabar panas antar negara. Ini adalah potret dari perubahan besar tatanan keamanan kawasan Indo-Pasifik, di mana satu pulau kecil di ujung timur Indonesia kini menjadi pusat tarik-menarik dua kutub kekuatan global, Rusia dan sekutunya, melawan Australia dan Blok Barat. Yang menjadi taruhannya bukan hanya stabilitas kawasan, tapi juga kedaulatan Indonesia dan arah masa depan politik Asia Pasifik. Kedekatan antara Indonesia dan Rusia bukanlah hal baru. Sejak era Soekarno, kerjasama militer dan teknologi antara kedua negara telah menoreh sejarah panjang. Namun, dalam 2 dekade terakhir, hubungan ini kembali memanas, terutama setelah ketegangan Indonesia dengan beberapa mitra barat terkait pembatasan ekspor senjata dan tekanan diplomatik terhadap Papua. Rusia menawarkan jalan alternatif, alutsista modern tanpa syarat politik, kerjasama pertahanan tanpa intervensi, dan baru-baru ini, keinginan memperluas pengaruh di kawasan Pasifik melalui Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia secara terbuka mengumumkan penjajakan kerjasama dengan Rusia terkait logistik pertahanan di Biak, reaksi Australia sangat cepat dan tajam. Biak bukan lokasi sembarangan. Dari pulau ini, pesawat tempur Rusia bisa menjangkau Darwin dalam waktu kurang dari 2 jam. Kapal selam bertenaga nuklir, jika ditempatkan di perairan Biak, akan memiliki akses strategis ke seluruh Pasifik Barat, bahkan bisa mengintai pangkalan Amerika di Guam dan Hawaii. Bagi Australia dan sekutunya, ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Pernyataan dari Perdana Menteri Australia di hadapan parlemen bukan retorika kosong. Ia menyebut Indonesia sebagai mitra yang mengecewakan dan menyimpang dari semangat regionalisme damai. Dalam pernyataan lanjutan, pemerintah Australia mengancam akan memutus kerjasama pertahanan, membekukan program bantuan dan pelatihan militer, hingga mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Indonesia jika proyek Biak tetap dijalankan. Beberapa negara anggota AUKUS, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, langsung menyatakan dukungan atas sikap Australia. Namun Indonesia berdiri di persimpangan yang jauh lebih rumit daripada yang terlihat dari luar. Papua, khususnya Biak, adalah kawasan yang selama puluhan tahun merasa termarginalkan. Pemerintah pusat terus berupaya mendorong pembangunan di kawasan timur. Namun tantangan geografis dan politik membuat pertumbuhan tidak merata. Kehadiran Rusia dengan tawaran investasi infrastruktur pertahanan dan sipil dianggap sebagai peluang emas untuk mempercepat pembangunan kawasan yang selama ini tertinggal. Bagi rakyat Biak, proyek ini tidak hanya bermakna strategis, tetapi juga harapan akan kesejahteraan. Secara geopolitik, Biak adalah titik kunci. Ia terletak tepat di antara rute strategis Laut Filipina, Laut Bismarck, dan Laut Arafura. Jalur pelayaran internasional yang melintasi wilayah ini penting bagi perdagangan global, dan siapapun yang menguasai Biak memiliki leverage terhadap pergerakan logistik di kawasan. Ini bukan sekadar pulau kecil, ini adalah papan catur kekuatan global. Australia, sejak kemunculan aliansi AUKUS, telah mengadopsi pendekatan pertahanan yang lebih agresif di wilayah utara. Dengan dukungan teknologi dari Amerika Serikat dan Inggris, mereka membangun sistem radar canggih, memperkuat pangkalan militer di Darwin dan Queensland, serta meningkatkan patroli udara di atas wilayah Laut Timor dan Laut Arafura. Pembangunan base Rusia di Biak langsung mengganggu sistem keamanan ini. Ini bukan paranoia semata. Ini adalah konsekuensi logis dari pergeseran peta kekuatan global. Data ekonomi juga menunjukkan konsekuensi serius. Perdagangan antara Indonesia dan Australia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 10,2 miliar dolar Amerika Serikat, terutama di sektor energi, pertanian, dan pendidikan. Australia adalah salah satu tujuan utama pelajar Indonesia, dan perusahaan Australia memiliki investasi besar di sektor tambang dan kehutanan di Kalimantan dan Papua. Ketegangan ini mengancam akan memutus semua rantai itu.
Sementara di sisi lain, Rusia menawarkan pengganti, akses pasar, transfer teknologi, dan dukungan pembangunan. Namun, hubungan dengan Rusia bukan tanpa risiko. Rusia tengah dibatasi oleh sanksi internasional, dan kerjasama dengannya bisa membuat Indonesia turut menjadi sasaran embargo atau tekanan global. Dunia. Mereka merasakan Indonesia juga sebagai ancaman juga, karena jika sekiranya dibenarkan pangkalan Rusia berada di Biak, pasti akan membuatkan situasi politik dunia itu kayak nggak baik-baik aja, gitu kan? Pun menyaksikan, Jepang menyuarakan keprihatinan dan meminta agar ketegangan diredakan melalui jalur diplomatik. Tiongkok diam-diam memantau, mungkin melihat peluang untuk mendorong pengaruhnya lebih jauh dengan menawarkan dukungan kepada Indonesia atau bahkan Rusia. ASEAN sendiri terbagi. Negara seperti Vietnam dan Filipina condong ke barat, sementara Laos dan Kamboja menunjukkan sikap netral. Krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya kesatuan regional dalam menghadapi konflik global. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Ada kemungkinan bahwa ketegangan akan mereda jika Indonesia dan Rusia bersedia mengubah rencana pangkalan militer menjadi fasilitas logistik sipil atau gabungan dengan pengawasan ASEAN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, jika masing-masing pihak bersikeras, potensi insiden militer sangat tinggi. Sebuah pesawat patroli yang melintasi batas wilayah atau manuver kapal perang yang dianggap provokatif bisa memicu bentrokan. Dalam skenario terburuk, Laut Arafura menjadi medan tempur dan Indonesia terjebak dalam konflik yang bukan sepenuhnya miliknya. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan dua hal, kedaulatan dan rasionalitas. Di satu sisi, Indonesia berhak sepenuhnya menentukan mitra strategisnya. Tidak ada negara lain yang berhak mendikte urusan dalam negeri kita. Namun di sisi lain, diplomasi cerdas mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari senjata, tetapi juga dari kebijaksanaan. Memaksakan proyek Biak tanpa pendekatan multilateral hanya akan memperbesar isolasi dan risiko. Peluang masih terbuka. Indonesia bisa mengajukan pembentukan forum trilateral, Indonesia, Rusia, dan Australia, untuk membahas pengaturan teknis proyek agar tidak mengganggu stabilitas regional. ASEAN bisa dilibatkan sebagai pengamat. Bahkan, Indonesia bisa menawarkan Biak sebagai pusat kerjasama keamanan maritim internasional, bukan dominasi satu kekuatan tertentu. Dengan demikian, Indonesia tetap menjadi pemilik panggung, bukan pion di tengah permainan kekuatan besar. Kini, saatnya Indonesia menunjukkan kelasnya di hadapan dunia. Kita bukan negara kecil yang bisa ditekan oleh kekuatan besar. Tapi kita juga bukan negara arogan yang menolak kerjasama dan dialog. Kita adalah bangsa yang punya sejarah panjang dalam menjaga perdamaian sekaligus kehormatan untuk melindungi setiap jengkal tanah airnya. Biak bukan sekadar wilayah. Ia adalah simbol. Simbol tentang siapa kita, kemana kita menuju, dan bagaimana kita ingin dikenal oleh dunia. Jika kita bisa menangani krisis ini dengan bijaksana, Indonesia tidak hanya akan keluar sebagai negara yang berdaulat, tetapi juga sebagai poros penentu perdamaian kawasan. Maka, bangkitlah Indonesia. Bersuaralah dengan tegas, tapi bersikaplah dengan cerdas. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, tapi jangan juga enggan untuk duduk bersama mencari jalan damai. Karena masa depan Asia Pasifik dan kehormatan bangsa ini ditentukan bukan oleh senjata siapa yang paling tajam, tapi oleh visi siapa yang paling jauh menatap. Nah, yang tadi dapat saksikan bagaimana ancaman yang diterima oleh Indonesia sekiranya Indonesia membenarkan Rusia untuk membangunkan base militer di Biak, Papua. Dan ini diterima daripada ancaman dari Australia terhadap Indonesia. Sekiranya ini berlaku, Australia tidak akan diam diri dan pasti melakukan perang ke atas Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya Indonesia ini dia tidak berpihak kepada mana-mana blok, tetapi Indonesia mahu lebih mempunyai hubungan baik dengan seluruh ataupun semua negara di dunia ini bagi membolehkan mitra dalam pelbagai sektor itu berjalan dengan baik.
dan pastinya apabila berlaku hubungan, kita tahu Australia dan Rusia itu hubungannya tidak lain pemikiran, lain bloknya gitu kan, dan merasakan sekiranya Indonesia melakukan perkara itu, kayaknya Australia merasakan Indonesia sudah tidak punya pendirian ataupun sudah membenarkan orang untuk atau Rusia untuk membuat base militer kerana mereka takut akan ancaman daripada Rusia. Bayangkan ke Darwin aja cuma ambil masa 2 jam gitu, ke Queensland hanya beberapa jam kalau daripada base Biak di Papua itu, dan mereka merasakan ancaman itu daripada Rusia sekiranya melakukan ataupun membuat base militer di Indonesia. Walhal kita tahu Biak itu adalah merupakan poin yang sangat strategis untuk laluan kapal pedagang dan sebagainya, dan itu adalah sesuatu aset yang perlu dijaga oleh Indonesia sebaiknya. Namun kebijakan yang ada kepada kita yakin bahawa kebijakan Indonesia itu luar biasa. Pasti dia akan ambil peduli atau mengambil saran dari semua pihak, dan pastinya akan menghasilkan satu keputusan yang tidak berpihak. Pastinya yang pasti tidak akan memberikan kerugian kepada Indonesia, pastinya akan membawa kepada kebaikan khususnya, dan setuju untuk menyatakan bahawa dibolehkan tapi tidak seperti base militer gitu kan, harus dikuatkan regional dulu ataupun ASEAN itu harus kuat dahulu sebelum melakukan sesuatu yang sebesar ini, keputusan sebesar ini, kerana kita takut ancaman dari negara luar dalam mengancam keselamatan dan kedaulatan Indonesia, juga mempertaruhkan Indonesia itu dalam konflik antarabangsa, dan kita tidak mahu perkara itu berlaku, dan kita mengharapkan agar Indonesia mengambil langkah yang bijak pastinya, dan kita tahu yang pastinya tidak akan merugikan Indonesia, malahan menjaga baik hubungan antara mana-mana negara di dunia ini, apa sekali blok, tetapi harus mempunyai pendirian dan mempunyai kita fikirkan untuk kebaikan secara bersama, tidak menerbitkan rasa ancaman, menerbitkan rasa kurang senang negara-negara lain atau sebagainya. Namun untuk merasakan bahawa bagusnya untuk memperkuatkan negara-negara regional ASEAN ini dulu, untuk memastikan kita ini menjaga diri kita dulu kan, menjaga negara kita, menjaga perairan kita, menjaga blok ASEAN itu dulu sebelum ke berlanjutan ke intervensi atau sebagainya dari negara-negara blok Inggris pastinya. Itu yang kita takutkan. Kita mengharapkan yang terbaik, insya-Allah. Kalau menurut kalian kayak gimana, tutup komen di bawah. Itu pandangan peribadi As. As juga ingin tahu pandangan kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi dalam video, insya-Allah. Jaga diri semua. Terima kasih yang telah mendukung As Radio sampai sekarang. Yang belum lagi gabung dengan channel ini, bantu dengan tekan subscribe. Subscribe itu gratis aja, geng. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.